Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semansa, pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, sebanyak 12.000 orang tentara dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW pergi dari Madinah menuju Makkah. Tepat pada tanggal 20 Ramadan, kaum muslimin dapat merebut kota Makkah secara gemilang setelah terjadi pertempuran singkat dengan pasukan Quraisy di Khodamah, suatu daerah di dekat kota Makkah. Setelah memperoleh kemenangan itu, Rasulullah SAW tidak melakukan balas dendam kepada kaum Quraisy yang dulu pernah mengejek, mencaci, menyakiti, menghina, bahkan bermaksud untuk membunuhnya. Semua orang yang pernah berbuat demikian, kecuali 4 orang saja, diampuni segala kesalahannya oleh Rasulullah. Tetapi sayang, tidak semua orang merasakan kebaikan Rasulullah, karena sebelum Rasulullah memasuki kota Mekah, mereka telah melarikan diri untuk bersembunyi, karena menurut anggapan mereka akan diperlakukan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka. Salah seorang di antara yang melarikan diri itu adalah Sofwan bin Umayyah, yang sebelumnya bersama Suhail dan Ikrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan tentara Quraisy yang mencoba menghadang pasukan Rasulullah SAW. Tetapi mereka gagal total dan porak-poranda. Melihat keadaan seperti itu, seorang anak pamannya yang bernama Umair bin Wahab al-Jauhi pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Sofwan bin Umayyah adalah seorang pemimpin terkemuka dari kaumnya. Ia melarikan diri dan hendak membunuh dirinya sendiri dengan cara terjun ke laut. Berilah ia ampunan, karena engkau telah melakukan hal yang demikian kepada Almar dan Aswad. Oh begitu, baik, jawab Rasulullah. Susulah Sofwan ke tempat persembunyiannya, beritahukan kepadanya bahwa ia diberi ampunan. Bila demikian, kata Umair lagi, berilah aku sebuah tanda agar ia percaya bahwa dia telah diberi jaminan keamanan, sebab saya pernah meminta dia untuk pulang, tetapi dia tidak mau kecuali bila engkau memberikan sebuah tanda sebagai jaminan. Nabi Muhammad SAW segera melepaskan sorban yang dikenakannya dan memberikannya kepada Umair. Beberapa saat kemudian, Umair pun telah berada di tempat persembunyian Sofwan bin Umayyah. Hai Umair, pergilah kau dari sini. Jangan kau bercerita apa-apa lagi kepadaku. Itu yang dikatakan Sofwan bin Umayyah melihat kedatangan Umair. Sofwan, aku datang kali ini atas permintaan Rasulullah SAW untuk menyampaikan jaminannya untukmu. Semula Sofwan bersikeras tidak menuruti keinginan Umair. Umair pun membujuknya dengan menjelaskan apa-apa yang dilihat dan didengarnya perihal kebaikan hati Nabi Muhammad SAW. Sofwan sangat ketakutan. Terbayang dalam pikirannya tentang perbuatan-perbuatannya yang kejam yang pernah dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, setelah Umair menyerahkan sorban yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya mau juga Sofwan mengikuti Umair menghadap Rasulullah SAW. Benarkah apa yang dikatakan Umair kepadaku bahwa engkau memberikan ampunan kepadaku? Tanya Sofwan setelah berhadapan dengan Rasulullah. Benar, itu jawab Rasulullah. Kalau begitu, berilah saya waktu selama 2 bulan untuk berpikir. Silahkan, bahkan aku akan memberimu waktu 4 bulan, jawab Rasulullah SAW. Mendapat ampunan dan kebebasan dari Nabi Muhammad SAW, hati Sofwan bin Umayyah merasa kagum yang tiada tara kepada Rasulullah. Akhirnya ia pun menyatakan memeluk agama Islam dan bersama-sama dengan Rasulullah membela agama Islam, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di medan perang. Itulah sifat Rasulullah SAW. Kebencian dibalas dengan kebaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.